Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang tercinta, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil bisa berdampak besar pada rezeki kita. Salah satu tempat yang sering terabaikan adalah kamar mandi. Di tempat yang sering kita gunakan ini, ada beberapa kebiasaan yang bisa menghambat kelancaran rezeki kita. Mari kita simak dan introspeksi bersama. Yang pertama, mengabaikan kebersihan kamar mandi. Kamar mandi yang kotor dan tidak terawat bisa menjadi tanda ketidakbersihan hati dan jiwa kita. Islam mengajarkan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kebersihan kamar mandi mencerminkan kebersihan batin kita. Jaga kebersihan kamar mandi agar rezeki kita tidak terhambat. Yang kedua, tidak menjaga adab dalam berwudu. Adab dalam berwudu adalah bagian dari tata krama sebagai umat muslim. Hindari menggunakan air berlebihan dan pastikan kita mengikuti tata cara berwudu yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah menyukai hambanya yang bersih dan suci. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjaga adab dalam berwudu, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang ketiga, berbicara negatif atau mengeluh di kamar mandi. Seringkali kita tidak sadar bahwa saat di kamar mandi kita biasa mengeluarkan kata-kata negatif atau mengeluh. Kata-kata yang negatif ini bisa mempengaruhi energi positif dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hindari berbicara negatif di kamar mandi agar rezeki kita tetap lancar. Yang keempat, menggunakan kamar mandi untuk berpikir negatif atau mengeluh.
Kamar mandi seharusnya menjadi tempat untuk membersihkan diri, bukan tempat untuk berpikir atau mengeluh tentang masalah hidup. Gunakan waktu di kamar mandi untuk merenung dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan bersyukur dalam setiap keadaan. Yang kelima, tidak menjaga privasi dan mengumbar aib. Kamar mandi adalah tempat privasi yang seharusnya tidak diumbar. Jangan membicarakan hal-hal pribadi yang seharusnya dijaga. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Menjaga privasi dan tidak mengumbar aib adalah bagian dari etika yang baik. Yang keenam, mengabaikan doa masuk dan keluar kamar mandi. Dalam Islam, ada doa khusus ketika masuk dan keluar dari kamar mandi. Doa ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi sebagai bentuk syukur dan perlindungan dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seseorang masuk ke dalam kamar mandi, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupakan doa ini untuk menjaga keberkahan dalam hidup kita. Yang ketujuh, mengabaikan hak-hak kamar mandi. Hak-hak kamar mandi seperti tidak membuang sampah sembarangan, memastikan air tidak terbuang percuma, dan menjaga kebersihan setelah digunakan adalah hal penting. Mengabaikan hak-hak ini bisa berdampak pada rezeki kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak membuang-buang harta dan sumber daya. Yang kedelapan, menggunakan kamar mandi dengan sikap terburu-buru. Menggunakan kamar mandi dengan terburu-buru tanpa memperhatikan kebersihan dan adab bisa menjadi kebiasaan buruk. Luangkan waktu sejenak untuk melakukan hal-hal dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Lakukan segala sesuatunya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Yang kesembilan, tidak berdoa memohon perlindungan. Sebelum masuk dan setelah keluar dari kamar mandi, berdoalah memohon perlindungan dan berkah dari Allah. Doa adalah cara kita untuk mengundang keberkahan dalam setiap aspek hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa dalam setiap aktivitas, termasuk saat menggunakan kamar mandi.
Saudaraku, mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjaga kebersihan, adab, dan doa kita, sehingga rezeki kita menjadi lancar dan berkah. Dengan melakukan perubahan kecil namun signifikan dalam kebiasaan sehari-hari kita, insya Allah kita akan melihat perubahan positif dalam rezeki dan kehidupan kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.